Kenapa La Liga hampir selalu dikuasai Real Madrid dan Barcelona? Dalam 2 dekade terakhir, ada satu pola aneh di sepak bola Spanyol. Musim datang dan pergi, pemain berganti, pelatih silih berganti, tapi di akhir musim, juara La Liga hampir selalu sama, Real Madrid atau Barcelona. Atletico Madrid kadang muncul, Valencia pernah sesekali, tapi setelah itu kembali lagi kedua nama yang sama. Pertanyaannya sederhana, kenapa La Liga seperti Liga 2 tim? Kenapa kompetisi yang diikuti 20 klub hampir selalu dimenangkan 2 klub saja? Jawabannya bukan cuma soal kualitas pemain, ini soal sejarah, uang, sistem, mental, dan satu pertandingan paling mahal di dunia, El Clasico. Mulai dari fakta, sejak musim 2000 sampai sekarang, lebih dari 80% gelar La Liga dimenangkan oleh Real Madrid dan Barcelona. Atletico Madrid hanya 2 kali juara. Valencia terakhir juara tahun 2004. Sevilla bahkan tidak pernah juara lagi sejak puluhan tahun lalu. Artinya, dalam 25 tahun, La Liga praktis menjadi kompetisi internal El Clasico. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari sistem yang sejak lama berat sebelah. Real Madrid dan Barcelona bukan klub besar karena sering juara. Mereka sering juara karena sejak awal mereka sudah klub raksasa. Real Madrid adalah simbol kekuasaan Spanyol sejak era Franco. 5 Liga Champions pertama milik Real Madrid. Barcelona bukan sekedar klub, mereka simbol politik, identitas Catalonia, perlawanan budaya. Sejak awal mereka memiliki fans yang banyak, media paling sering meliput, bahkan sponsor paling tertarik kedua klub tersebut. Sementara klub lain tumbuh perlahan, 2 klub ini sudah lari jauh di depan, dan jarak itu tidak pernah benar-benar tertutup. Sekarang kita masuk ke penyebab paling menentukan. Dulu, La Liga memperbolehkan klub menjual hak siar sendiri-sendiri. Apa yang terjadi? Real Madrid dan Barcelona negosiasi langsung dengan TV besar. Klub lain terpaksa jual bareng-bareng dalam paket kecil. Hasilnya timpang luar biasa. Per musim, Real Madrid mendapatkan kurang lebih 150 juta euro. Begitupun dengan Barcelona. Klub papan tengah semisal Sevilla, Villarreal cuma 30-50 juta euro, sementara klub kecil bahkan ada yang cuma 15-20 juta euro. Artinya Madrid dan Barca dapat 3-5 kali lebih banyak uang. Selisih per musimnya bisa lebih dari 100 juta euro. Dengan uang sebanyak itu, mereka bisa membeli pemain bintang, membayar pemain dengan gaji tinggi, dan memiliki skuad yang baik secara kedalaman. Sementara klub lain begitu punya pemain bagus langsung dijual, dan seringnya dijual ke Madrid atau Barca. Lihat 20 tahun terakhir, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Bale, dan Benzema. Hampir semua superstar dunia berakhir di 2 klub ini. Kenapa? Karena kedua tim tersebut memberikan mereka gaji besar, sorotan media global, dan kemungkinan juara yang jauh lebih besar dibanding klub lain. Kalau kamu pemain top dunia, kamu lebih pilih yang mana? Bertarung susah di Sevilla atau hampir pasti angkat trofi di Bernabeu atau di Camp Nou? Inilah lingkaran setannya. Klub besar menarik pemain hebat membuat klub semakin besar. Sekarang pertanyaan penting, kan ada Atletico Madrid? Benar, tapi kenapa mereka hanya sesekali juara? Yang pertama, faktor pendapatan. Madrid bisa mendapatkan 900 juta euro per musim, sementara Barca bisa mendapatkan 800 juta euro per musim. Lalu Atletico cuma 350 juta euro. Akibatnya, setiap juara kuat langsung bubar. Falcao pergi, Costa pergi, Courtois pergi, Griezmann dijual. Atletico juara justru jadi awal kehancuran. Filosofi Simone yang tidak berkembang. Filosofi Simone hanya bertahan secara ekstrim, sementara di Liga Spanyol Anda membutuhkan intensitas tinggi dan fisik untuk perang. Ini yang membuat Atletico tidak konsisten dalam 38 pertandingan. Atletico sering kuat di awal dan habis tenaga di akhir, kehilangan poin lawan tim-tim kecil. Madrid dan Barca punya 2 pemain bintang per posisi, sementara Atletico sering cuma punya 11 pemain inti. Cedera 2 pemain saja, perpuluhan gelar bisa langsung tamat.
Atletico nyaman jadi penantang, berstatus mental underdog, tapi sering gugup saat jadi favorit. Sementara Barca dan Madrid sudah hidup puluhan tahun sebagai raja. Sekarang kita masuk ke bagian paling gila. El Clasico bukan cuma pertandingan, tapi mesin bisnis raksasa. El Clasico adalah pertandingan yang paling banyak ditonton di dunia. Ditayangkan di lebih dari 180 negara. Penonton ratusan juta orang. Satu laga El Clasico bisa menghasilkan hak siar global, sponsor khusus, iklan premium, penjualan jersey, konten digital. Dan diperkirakan satu musim El Clasico bisa menghasilkan 300 sampai 500 juta euro untuk Madrid dan Barca. Dan uang ini masuk langsung ke kedua klub, memperbesar jarak dengan klub-klub lain di Spanyol. Artinya dominasi mereka justru diperkuat oleh rivalitas mereka sendiri. Semakin sering mereka bertarung di puncak, semakin besar uang yang masuk, semakin kuat mereka, semakin sulit klub lain mengejar. Ini merupakan paradoks La Liga. Rivalitas terbesar justru mematikan persaingan. Jadi La Liga selalu dikuasai Madrid dan Barcelona karena mereka besar sejak sejarah awal. Sistem hak siar dulu sangat timpang dan finansial mereka jauh lebih kuat. Mereka mampu mendatangkan superstar dunia sepak bola. Budaya menang atau pergi membentuk mental juara. Sementara Atletico dan klub lain sulit konsisten, dan El Clasico menjadi uang raksasa yang memperkuat kedua klub ini. Ini bukan soal satu musim, ini soal struktur puluhan tahun. Selama jarak uang, mental, dan bisnis masih sejauh ini, La Liga akan tetap menjadi Liga 2 juara. Apakah dominasi ini baik untuk La Liga atau justru membuat Liga menjadi membosankan? Dan menurut kalian, siapa klub yang paling mungkin menghentikan dominasi El Clasico, Atletico, atau kejutan baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini karena di sini kita bahas sepak bola lebih dalam, lebih tajam, dan lebih jujur.